Akhir-akhir ini masyarakat banyak yang gelisah, situasi makin tidak menentu. Ya, kekacauan ada di mana-mana, kesalahpahaman satu dengan yang lain. Kerukunan mulai terancam, ekonomi makin menggelisahkan. Mari ini kita prihatin. Gerangan apa yang menjadikan Allah tidak beri pertolongan pada kita? Ada yang kasusnya ekonomi, jungkir balik, sirah janggih sikil sirah untuk mencari suap nasi. Ada yang tidak puas, banyak kejadian menyengsarakan teman sendiri, alias terorisme di mana-mana, ketidakpuasan di mana-mana. Lebih dari itu, alam pun, gunung meletus mulai bergerak semuanya. Para hadirin yang hormati, apabila sudah terjadi demikian, situasi kacau, alam tidak mendukung, semuanya ini sebetulnya peringatan dari Allah SWT. Idza daral fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah muncul, telah tampak kerusakan-kerusakan di lautan, di darat, di mana-mana kekacauan, baik kekacauan di alam atau manusia dengan manusia, yang mengakibatkan satu dengan yang lain, yang sesungguhnya ini akibat perbuatan manusia itu sendiri, kezaliman manusia, tidak tanggung jawaban manusia, sehingga akibatnya ditimpakan oleh Allah kepada manusia ini sendiri. Kiranya supaya menyadari dan mau kembali tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin hadirat, peristiwa semacam ini kalau kita orang Jawa dulu pernah terjadi zaman kerajaan, sehingga seorang pujangga besar Ronggo Warsito dengan kata-katanya, zaman ini akhir zaman edan, mulai wong kaya gabah den interi, sirah si sikil nggih sirah, sapa sing ora edan ora keduman, dan sak bejo-bejane wong kang edan isih bejo wong kang eling lawas padha. Situasi seperti itu, kita sudah tidak bisa membedakan baik dan jelek, tidak mampu lagi ini baik ini jelek, ini dilarang Allah, ini tidak dilarang Allah, tidak. Padahal pendidikan makin maju, sekolah-sekolah agama makin tinggi, pondok-pondok pesantren makin berkembang, ilmunya makin banyak. Ilmu yang harusnya mampu membedakan mana yang baik dan mana yang jelek, mana yang harus dijalankan, mana yang harus tidak jalankan, mana yang dilarang Allah, mana yang tidak, mana yang dilarang oleh negara, mana yang tidak. Ilmunya tahu, tapi kenyataannya kita semua sering melakukan, padahal ilmu kita tahu. Inilah para hadirat, bahasa sesungguhnya ilmu tadi tidak akan mampu membawa orang yang alim untuk melakukan perbuatan baik. Ilmu hanya sekedar arah, ibarat orang punya rebues atau SIM, hanya arah rambu-rambu. Ini jalan boleh dilewati, ini dilarang, ini boleh parkir, ini tidak boleh parkir. Ini ilmu.
Ilmu ini tidak berguna manakala si supir gelap mata hatinya karena didorong oleh kepentingan, maka dia langgar saja peraturan-peraturan itu walau dia sudah tahu tonasi yang melebihi tetap dilaksanakan, padahal dia ditanya apakah itu tidak dilarang, tahu dilarang, tapi mengapa kau lakukan? Karena punya kepentingan. Maka inilah para hadirat, mata hatinya ditutup oleh satu nafsu kepentingan yang hidayah Allah hilang dari hatinya. Maka orang itu jangan lupa, semua bingung untuk mencari kepentingan hidup, baik ekonomi maupun apa saja, segala cara dipakai. Sudah tidak tahu lagi mana yang halal, mana yang haram, tidak tahu lagi mana yang baik, yang jelek, asal berbau enak digasak. Siapapun yang tidak ikut demikian, dia tidak akan dapat apa-apa. Seorang pegawai negeri yang lurus tidak korupsi, dia dipojokkan, dia tidak dapat apa dari pegawai negeri yang melarat. Dia ke pasar tidak mau curang, dia menjadi marat, kalah kaya dengan yang curang, mencurangi timbangan, mencari tekangan apa saja. Maka sopo sing ora edan ora keduman, tapi peringatan oleh Rangga Warsita ning sak beja-bejane wong kang edan isih bejo wong kang eling lan waspada. Ini sudah jarang sekali. Pemikiran ini sudah tidak ada. Tidak ada seorang ilmuwan yang mampu membawa. Tidak ada guru yang mampu membawa muridnya. Walau ilmunya setiap hari disampaikan di sekolah, di madrasah, di pondok, di mana saja, di pengajian-pengajian umum seperti kita ini. Tapi tidak ada yang mampu, karena selama ini yang dibawa, yang disampaikan hanya ilmu, hanya informasi, tidak menyentuh hati. Padahal manusia tadi, hakikatul manusia hati. Tadi mungkin disentuh, enggak, kalau enggak keliru. An-nasu kullukum maaf. Ala inna fil jasad ila mutuh, in salukat salukal jasadu kulluh, wa in fasadat fasadat sadul kulluh. Ketahuilah di dalam tubuh manusia, kata Rasulullah SAW, ada segumpal darah. Apabila darah ini bagus, baguslah perangai kehidupan sepak terjang manusia itu. Apabila darah ini jelek, maka jeleklah manusia itu. Wahya al-qalb, itu adalah hati. Maka apabila hatinya baik, manusia akan baik. Apabila hatinya jelek, maka jelek. Maka orang tua kita kalau mengatakan orang yang akhlaknya jelek, oh wong kuwi atine elek. Yang dimocati bukan darah, bukan daging yang kesuklatan dalam dada, tapi jiwa. Yang orang Jawa menggambarkan seperti hati. Apabila jiwanya jelek, orang itu jelek. Ilmu tidak mampu ya mewarnai jiwa ini. Walaupun ilmunya banyak, bahkan makin banyak ilmunya makin curang. Lihat aja yang kita lihat setiap TV, yang diadili di KPK ini orang pandai semua, punya titel semua, sarjana semua, punya jabatan semua, makannya sudah kenyang semua, gajinya sudah puluhan juta, bahkan ya ratusan juta, masih dia korupsi. Apa ini? Karena hatinya jelek, serakah masih ada, tidak mikir orang lain. Semua bicara anti korupsi, tapi kalau sudah dia korupsi. Anak mahasiswa demo semua sejak saya masih muda, demo ada pejabat anti korupsi. Ketika dia jadi pejabat, dia pun korupsi lagi. Sekarang mungkin pemuda-muda masih demonstrasi Jakarta di mana-mana.
Itu dari Kesatuan Mahasiswa, BEM dan sebagainya. Terus idealisme tinggi. Ketika dia keluar menjadi penguasa, korupsi juga. Mari, apa ini sesungguhnya? Ulama banyak, pendeta banyak, pastor banyak, pengajian banyak. Inilah para hadirin yang kami hormati, rupanya sedikit kurang tepat sasarannya. Pendidikan mengolah dengan informasi, otaknya mendolah, kecerdasannya ditingkatkan, daya analisanya tinggi, cermat, otaknya tinggi, mampu melihat ini bahaya, ini tidak bahaya, ini baik tidak baik, ini boleh tidak boleh, ini sulit menjadi mudah boleh, tapi hatinya tetap buta karena di sekolah-sekolah tidak ada yang membahas soal hati. Di pondok-pondok tidak membahas soal hati. Maaf, saya punya pondok juga. Di dulu saya pondok, saya punya universitas. Alhamdulillah, tapi di dulu dibahas hati. Ini pun belum yakin saya apakah setelah keluar di pondok saya nanti betul diharapkan. Hanya berdoa, kenyataannya wallahu alam kita belum tahu. Apalagi kalau saya sendiri menyimpang, fantazul sa'ah. Kalau gurunya menyimpang, muridnya menyimpang. Guru berdiri kenceng, murid berlari. Kalau di dosen-dosen bisa korupsi, mahasiswa besok korupsi semua pasti. Kalau di sekolah-sekolahan IPDN korupsi, besok pejabat korupsi. Kalau di Akabri, di Akpol korupsi, besok dari pejabat korupsi pasti itu. Inilah kasusnya, masalahnya. Siapa yang salah? Siapa yang harus bertanggung jawab ini? Jawabnya adalah kita bersama. Kita, terutama pengamal Wahidiyah, yang kita jadi pengamal, dididik bayai hatinya. Ini baik, ini jelek. Maka bagaimana pengamal Wahidiyah ini? Kalau bekerja bagaimana? Kalau dari pejabat bagaimana? Inilah terutama kita pengamal Wahidiyah yang bertanggung jawab. Mengapa? Kita tahu bahwa keadaan sangat kacau balau dan jelek, dan kita bisa berbuat, tapi kita mendiamkan keadaan, kita yang akan disiksa. Idza dharal bidah, idza dharal bidah wa sakatal alim fa alaihi laknatullah. Jika telah terjadi kerusakan dalam suatu kaum, desa, banyak kemungkaratan, banyak penyimpangan, dan tokoh-tokoh masyarakat yang alim-alim, ulama-ulama yang mengerti, kita pengamal Wahidiyah yang tahu, tidak diam, kita yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu itu jelek, itu tidak baik, maka diam. Ini kita dosa. Lantas apakah kita harus demonstrasi Romayai? Tidak bisa dengan demonstrasi tidak menyelesaikan masalah. Demonstrasi, apalagi kita mengecam, lek wong Jawa ngelok-ngelok nih, tidak menyelesaikan masalah. Karena yang cek hatinya. Mari kita berjuang dari diri kita sendiri. Hati kita perbaiki. Hati yang baik akan memancarkan cahaya kebenaran kepada hatinya orang-orang hingga Allah membuka hatinya. Kalau kita berjuang, kita tidak punya kemampuan, apalagi kita orang kecil, kita bukan pejabat besar, tidak mungkin. Sedangkan bapak kita di pemerintah aja memberantas korupsi setengah mati tidak bisa. Setiap hari, setiap bulan tetap ada. Bahkan yang bertiak korupsi, dia dalam keadaan korupsi. Ini waradatra. Ini yang pemerintah, yang masyarakat. Kita lihat kehidupan di pasar, penipuan tentang daging, tentang produk yang sudah melebihi expired. Kalau hari raya sudah mulai diperiksa, tapi sayangnya itu hanya akan hari raya. Setiap harinya tidak diperiksa oleh pejabat kita. Kalau sudah diperiksa, tidak pernah ada pengadilan tentang expired, itu tidak pernah. Setiap tahun kita melihat peringatan. Ini kenyataannya. Para hadirin yang hormati, ini ada keadaan yang harus kita prihatinkan. Mari kita nangis kepada Allah. Kita doakan mudah-mudahan
Allah nanti melahirkan seorang pemimpin atau menunjuk seorang pemimpin yang berkemampuan untuk membangun bangsa Indonesia ini menuju masyarakat yang adil, yang makmur, diridhoi Allah SWT. Kita diajak membayai melalui bidang batiniah. Karena kita bukan orang politik, kita bukan orang partai, kita bukan orang di pemerintahan. Kita diajak membayai, memperbaiki diri kita sendiri. Mohon petunjuk kepada Allah hingga hati kita dijernihkan, kita bisa berbuat baik untuk anak-anak kita, keluarga kita, dan orang-orang yang mengelilingi kita, pembantu kita, pembantu rumah tangga kita, siapapun yang berhubungan dengan kita. Para bapak, para ibu, menurut Mayai bahwa kebaikan hati orang ini tidak bisa dengan ilmu. Ilmu hanya arah seperti rambu-rambu. Kalaupun dia ini terlarang, kalau orang ini sudah ingin kemauan melanggar, tetap melanggar. Walau dia tahu ini ada apa itu jalan terlarang. Karena yang digarap bukan ilmunya, hatinya. Bagaimana hati diperbaiki. Kemudian kita baiki lahiriahnya, ekonominya, pendidikannya kita perbaiki. Dikatakan di dalam hati manusia itu ada tutup, hijab hati yang menutup hati ini terhadap Allah SWT, hingga mata hatinya buta, tidak mampu melihat nur-nur ilahiyah, hingga tidak bisa membedakan mana yang baik yang benar. Bahwa hijab itu digambarkan ada 4. Orang Jawa menyebut nafsu. Nafsu sebuah kemauan, keinginan manusia. Secara manusiawi muncul keinginan ini, yaitu nafsu binatang. Nafsu binatang ini keinginannya makan, minum, tidur, seks, hanya ini aja. Yang dewasa, yang belum makan, minum, tidur, semua manusia. Bahkan kadang tangi melek, kayak kopi. Tangi melek ini juga kayak kopi. Saya juga sering begitu. Bukan tangi jedus, alhamdulillah berdoa tidak. Terus salat subuh tidak. Tangi dulu kok ndak kopi dhisik. Lek gak jadi kopi ngamuk. Ini nafsu baimia muncul lagi. Makan. Sesuk makan apa dipikir. Tangi turu, nanti masak apa, nanti nyambut gawe yang di golek duit yang tangi cemprot, ya itu yang kelihatan damatnya. Kuat sekali nafsu binatang, mencari makan terus, seks. Ini manusia, ini nama binatang. Yang kedua sabuiyah, binatang buas. Tadi binatang lunak, sapi, kambing, tapi masih tidak merugikan orang lain. Makan suket, rumput. Tapi kalau sudah binatang buas, dia inginnya makan, minum, ya. Bahkan makannya menerkam yang lain. Predator dia. Bahkan lebih daripada itu ada binatang yang kanibalisme, memakan keluarganya sendiri. Lele itu kanibal. Kalau lele sudah 1 bulan ke atas tidak disutir, yang kecil dimakan habis. Kanibal, banyak binatang kanibal. Manusia kanibal, bukan aja yang lain, teman namanya dimakan. Bukan makan maafnya aja, dagingnya dimakan, tidak mau cari sendiri. Temannya kerja nungguin, kalau sudah dapat ya, diroyok. Ini namanya sabuiyah. Apabila ini yang kuat, hidupnya gitu aja, terus nanti ada merugikan orang lain. Walau dia punya ilmu, ilmunya itu justru untuk mengilmuni, untuk menerkam yang lain. Contohnya kalau kita dengar mafia di Amerika, itu orang pandai semua, sarjana semua, bahkan S2, S3, tapi dia masuk mafia. Kepandaiannya untuk mendukung gerakan mafia itu ilmu. Yang kedua
Yang ketiga nafsu syaitoniyah, jadi binatang lunak, kambing, sapi. Terus yang kedua binatang buas, harimau, anjing dan sebagainya. Yang ketiga nafsu syaitoniyah. Mengapa nafsu syaitoniyah? Yaitu kemauan hati yang inginnya berbuat yang dilarang Allah. Manusia ada dorongan itu, dorongan. Seperti saya, neng omahnya nek Pak tiga wedang, gak penak gak nyang warung. Ini saya, ini jiwanya. Begitu syaitoniyah, dorongan untuk melakukan sesuatu yang dilarang Allah ada, merugikan orang lain dan sebagainya. Tidak mau ibadah, males. Ya, kalau ibadah abot, tapi kalau yang dilarang Allah enteng, itu ada dorongan itu. Setiap manusia, walaupun dia wali, walaupun dia kiai, sama. Kalau tidak ada itu tidak manusia, dan ini tidak bisa dihilangkan dari diri manusia. Manusia diberi nafsu setelah lahir di dunia. Kalau sebelum dilahirkan hanya akal, pikiran. Ketika zaman azali, manusia diberi iman tapi tidak diberi nafsu. Maka semua malaikat diberi akal tapi tidak diberi nafsu, maka malaikat hanya taat saja pada Allah. Manusia ini. Yang keempat nafsu rububiyah, nafsu yang perangainya mengaku, merasa sebagaimana apa yang dimiliki Allah. Kalau tidak boleh dikatakan mengaku jadi Tuhan. Contohnya, kalau Tuhan itu kuasa, dia juga merasa dirinya kuasa. Tuhan itu pandai, kita merasa pandai. Tuhan itu kaya, kita merasa kaya. Tuhan mampu bergerak, kita merasa bergerak. Tuhan zat yang hidup, kita mengaku hidup. Semua diaku. Padahal itu milik Allah Subhanahu. Inilah yang memberikan tutup manusia, sehingga apapun tingginya manusia, selama 4 nafsu ini belum terkendali. Sekali lagi, nafsu itu tidak bisa dihilangkan. Tidak mungkin orang itu menghilangkan nafsu kalau tidak mati. Tapi nafsu bisa dikendalikan, diarahkan, dikuasai, bahkan dimanfaatkan.